Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kami sebagai perempuan ini sedih Pak Ustadz. Katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak di masjid ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang paling banyak di luar sana, di mall, di jalan-jalan, menurut sensus penduduk, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Makanya masuk akal kalau yang masuk surga itu lebih banyak perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak. Bukan menyepelekan perempuan. Itu jawaban Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia. Ketika ada perempuan yang menangis bertanya, kami ini katanya banyak masuk neraka. Perempuan di mana-mana banyak. Di masjid banyak, di pengajian banyak, di acara wirid yasin banyak, di dharma wanita banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kita ketahui, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam Sahih Bukhari, hadis ke 1052. Itu Rasulullah mengatakan, "Uritun naro falam ara manzara kal yaumi qattahu abza wa ra'aitu aksara ahliyan nisa." Rasulullah mengatakan dia telah diperlihatkan oleh Allah suatu pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu pemandangan di dalam neraka. Telah dilihatkannya, memang belum pernah dia melihat seperti hari ini, bahwa di dalam neraka itu kebanyakan adalah seorang perempuan atau wanita. Begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa di dalam neraka kebanyakannya adalah seorang wanita. Lalu sahabat bertanya, qalu bima ya Rasulullah? Qala bikufrinna kila ya'furna billah. Kenapa demikian ya Rasulullah? Apakah perempuan itu kufur terhadap Allah ya Rasulullah? Dengan sedih juga sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, qala ya'furna asira. Mereka itu dimasukkan oleh Allah, dicampakkan Allah dalam neraka kerana perempuan itu durhaka kepada suaminya. Rasulullah bercerita lagi, suaminya berusaha bekerja keras, banting tulang, peras keringat. Tapi kalau pada satu hari seorang suami itu ada yang kurang menyenang hati istri, akhirnya istri itu berkata, engkau tidak pernah berbuat baik sama sekali dengan aku. Satu kali saja dia mengatakan seorang suami tidak pernah berbuat baik pada dia. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kufur terhadap suaminya. Yang berikutnya apa lagi kata Rasulullah? Kadang-kadang beliau membuat sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Memutuskan satu perkara tanpa sepengetahuan suaminya, maksudnya ada rahsia. Atau dalam kata lainnya membelakangi suaminya. Ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika beliau kehabisan bahan pokok. Dia berpikir bahan pokok sudah tak ada lagi. Tapi dengan tiba-tiba Aisyah datang menyodorkan bahan pokok tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jangan kamu membangun istana di neraka. Maksudnya apa kata Rasulullah? Seorang istri tidak boleh berbuat sesuatu dirahsiakan terhadap suaminya. Walau menurut pandangan kita sangat bagus itu. Kalau pada zaman sekarang, seorang suami katalah dalam keadaan bingung juga dia masalah uang. Kena terlalu banyak ngutang di bank. Akhirnya seorang suami bagaimanalah mau bayar kuliah anak lagi, mau bayar uang kontrakan lagi, mau bayar yang lain-lain lagi. Uang dah tak ada lagi. Tiba-tiba seorang istri menyodorkan uang 100 juta. Pastilah seorang suami sangat senang banget waktu itu. Tapi sebaliknya Allah murka kepada seorang istri itu. Kenapa? Kerana dia ada di rahsianya tanpa seketahuan suami. Seharusnya sebelum bernabung dia kasih tahu dengan suami, ya bang, ya mas, lebih baik kita ini mas
Kita sebaiknya bukan begitu. Kita nabung dulu, mana tahu kita kekurangan nanti di masa depan. Harus lapor dulu. Tapi dia diam-diam saja. Sudah ada terdesak suami, baru dia melapor ada uang 100 juta. Ini kalau kita, menurut kita mungkin istri yang bijaksana kalau menurut kita, bukan? Tapi menurut Allah tidak diredoi oleh Allah. Jadi apa yang baik menurut kita belum tahu baik Allah. Allah mau seorang istri taat kepada suaminya. Barang siapa seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka Allah campakkan dia ke dalam neraka. Dah, untuk menjawab dari pertanyaan, ada seseorang mengatakan wanita masuk neraka itu kerana jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Secara jujur, pernyataan mereka berdasarkan hadis Rasul dinyatakan perlu diluruskan. Yang benar, para wanita masuk neraka kerana dia kufur terhadap suaminya. Itu yang jelas. Ini perlu juga saya mengimbau para isteri seluruhnya di mana saja berada. Jangan bersedih hati. Kalau Allah memasukkan anda ke dalam neraka, itu kesalahan kita sendiri. Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Coba bertobat kepada Allah. Berjanji kepada Allah. Ya Allah, kena itu perintah engkau ya Allah. Aku berjanji bertobat ya Allah. Aku dari hari ini berjanji aku akan taat dengan suami aku. Kena itu perintah engkau ya Allah. Aku ridha ya Allah. Dari hari ini aku bertobat nasuha kepada engkau ya Allah. Kau sudah begitu munajatnya seorang istri, pastilah Allah ampuni segala dosanya. Ini untuk ibu-ibu di mana saja berada. Memang kalau untuk menjadi seorang perempuan atau seorang istri untuk mendapat surga itu mudah. Yang penting taat saja pada Allah, taat pada suaminya. InsyaAllah dia pasti masuk surga. Tapi kalau para suami atau para laki-laki, itu dia bertanggungjawab atas dirinya, atas keluarganya, dan atas istrinya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu hadis yang dapat kita jadikan bahan pegangan dalam diri kita. Sekali lagi, saya mohon juga jangan ada salah satu kita berpendapat-pendapat lagi. Islam ini bukan pendapat, melainkan suatu ketetapan Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia ditanya oleh seseorang, "Wahai imam, apakah imam punya pendapat masalah Islam ini?" Dia menjawab, "Kami tidak punya pendapat sama sekali, melainkan berdasar kakek kami Rasulullah. Rasulullah kakek kami juga tidak punya pendapat, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha." Kami tidak akan bicara melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.